Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dan masih diberikan kesehatan pada saat ini. Tidak lupa dari itu, selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian rahimahullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kabar kita semua? Semoga senantiasa Allah memberikan kita kesehatan, semoga senantiasa Allah memberikan kita kenikmatan, dan semoga senantiasa kita diberikan kebahagiaan. Para saudara sekalian, mengenai tentang orang tua, kita sebagai anak, salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita untuk bisa mentaati, bahkan menghormati orang tua yang sebagaimana mungkin perlakuannya itu tidak baik bagi seorang anak. Nah, ada salah satu hal-hal yang mungkin menjadi salah satu problem bagi seorang anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak berperilaku baik kepada orang tuanya adalah hal-hal yang mungkin wajib kita untuk cari tahu bagaimana anak tersebut menjadi orang-orang pembangkang, orang yang tidak berani jujur kepada orang tuanya. Nah, bahwasanya ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Orang tua bagaimana yang di dalam ayat tersebut yang Allah perintahkan bahwasanya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Tapi orang tua yang bagaimana? Kalau kita menemukan orang tua yang mungkin bisa memberikan kewajiban haknya kepada seorang anak, wajib kita patuhi, wajib kita taat kepada kedua orang tua, wajib kita berbakti kepada orang tua. Namun ada hal yang mungkin berbeda, tipe orang tua itu berbeda. Ada yang mungkin mendidik anaknya itu dengan keras, dan mungkin ada yang mendidik anaknya itu dengan perlahan. Nah, bahasanya tahbul kalaihim kullar hayati aqarimahum kullan minna wa dawaliyah. Bahwasanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu mungkin bisa jadi kepada kedua orang tuamu itu adalah salah satu kenikmatan yang mungkin tidak tiada tara. Mengapa selama hidup diperintahkan bahwasanya di Islam itu berbaktilah meskipun sekalipun orang tua itu tidak memberikan hak kepada kita. Nah, kalau banyak seorang anak yang mungkin tidak berbakti kepada kedua orang tua, takbirim binawrahimullah, mungkin itu tidak mungkin menjadikan salah satu bagi mereka adalah berbakti kepada orang tua. Banyak seorang anak yang tidak pernah taklim ataupun berbakti kepada orang tua, mereka tidak pernah patuhi perintah kedua orang tua. Mungkin banyak seorang anak yang mungkin masanya itu nakal, mungkin jadi di masa tuanya nanti itu adalah salah satu jalan bagi kedua orang tuanya itu masuk dalam surga. Nah, kalau kita melihat seorang anak itu dalam masa mudanya, mungkin itu anak yang nakal, anak yang tidak benar. Ketika kita menemukan seorang anak yang mungkin itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang pemabuk, orang pemain malam, bahkan orang-orang yang mungkin sifatnya atau perlakuannya itu keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja kedua orang tua bisa masuk surga karena mereka bisa bersabar dan mendidik anaknya yang mungkin semula itu dari tidak baik di hadapan Allah menjadi orang-orang yang mungkin bisa memuliakan kedua orang tuanya di masa tuanya. Oleh sebab itulah ketika kita menemukan atau punya anak yang mungkin itu pembangkang, kita didik. Nah, dalam artian didik itu tidak harus kita menuntut kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, karena tipe anak itu belum tentu sama seperti tipe orang tua. Nah, ada orang tua yang mungkin tidak cukup perlakuannya seorang anak itu berbakti kepada orang tua. Kita sudah merawat kedua orang tua, kita sudah takdim kepada kedua orang tua, kita sudah menghormati kedua orang tua, kita selalu patuhi perintah kedua orang tua. Mungkin ada orang tua yang tidak cukup rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ada tipe yang seperti itu. Oleh sebab itulah disebutkan bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran
al-bahrati minallahu al-kahsi minallahi minan nasah ahtarba yukmul rahimullah. Maksudnya daripada mereka itu adalah salah satu perbaktian kepada kedua orang tuanya, dan hendaklah bagi mereka untuk memasuki dari pintu yang mana engkau hendaki. Oleh sebab itulah ketika kita sudah menemukan orang tua yang sudah baik kepada kita, kita pergunakan sebaik mungkin. Orang tua yang sudah merawat kita bisa untuk merawat kedua orang tua di masa tua. Karena banyak anak, orang tua bisa merawat banyak anak, tapi belum tentu banyak anak bisa merawat satu orang tua. Oleh sebab itu, yang dikatakan berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar kita memberikan finansial, keuangan, atau hal yang bersifat harta, namun yang disebut dengan berbakti kepada orang tua itu mereka yang mungkin di masa tuanya itu bisa melayani kedua orang tuanya, di masa tuanya mereka itu bisa berbakti kedua orang tuanya. Namun ketika kita sudah, meskipun sekalipun itu mereka sudah meninggal, posisi kedua orang tuanya itu sudah wafat, mereka tetap berbakti kepada orang tuanya, mereka tetap patuhi perintah kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah berbeda alam dengan kita. Itulah yang dinamakan berbakti kepada orang tua. Kalau hanya sekedar kita memberikan uang, kita melantarkan kedua orang tua, kita memberikan uang, sekedar hanya uang, rezeki, itu mungkin sudah tidak cukup dikatakan berbakti kepada orang tua. Dikatakan berbakti, tapi tidak cukup dengan itu kita dikatakan berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwasanya seseorang itu bisa masuk surganya karena ridha orang tua. Dan mungkin 1000 perlakuan baik yang kita lakukan selama di dunia ini bisa hanya hancur lebur ataupun tidak mendapatkan manfaatnya, karena hanya satu, mereka berkata kepada kedua orang tuanya, dan mereka terus menerus membantah kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita membantah kedua orang tua sedangkan kita berbicara menjawab saja dengan bersuruh, tidak ikhlas membantu kedua orang tua, itu saja tidak baik di dalam pandangan Islam ataupun yang kita lihat dari perlakuan anak kepada orang tua. Kalau kita sudah bisa tidak memberikan yang terbaik, tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua, kita tidak bisa seperti anak-anak yang di luar sana yang sukses, yang memberikan harta, rumah, tanah kepada kedua orang tuanya, namun kita bisa memberikan fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Kebahagiaan dunianya kita bisa merawat, akhirahnya apa? Akhiratnya kita bisa mendoakan kedua orang tuanya, meskipun kita sudah berpisah dengan kedua orang tua, namun kita tetap rasa bakti seorang anak itu tetap ada. Itu yang disebut dengan kita berbakti, kita menghormati kedua orang tua. Dan sebab itulah, ayolah kita untuk menjadi kedua orang tuanya yang mungkin bisa menjadi orang tua tempat rumah, dan kita semoga bisa menjadi tempat rumah bagi seorang anak dan bisa menjadi tempat berpulang lelahnya seorang anak, dan bisa menjadikan salah satu tempat pulang untuk kepada kedua orang tua. Bagaimana lelahnya kita tidak perlu kita ungkapkan, karena selelah-lelahnya seorang anak, lebih lelah kedua orang tua yang merawat kita sebelum lahir hingga sampai saat ini. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat, semoga kita selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga apapun yang diperintahkan kedua orang tua selama tidak melenceng dari agama kita patuhi. Dan bagaimana semoga kita menjadi anak-anak yang solehah dan menjadi soleh, dan semoga kita menjadi anak-anak yang selalu memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.